Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita-berita yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi-informasi terupdate tentang berita politik. Kita harus terus-menerus memberikan dukungan kepada pemerintah yang hari ini diserang habis-habisan oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka yang hari ini itu menjadikan RUU TNI sebagai alasan untuk mereka gulingkan pemerintahan Pak Prabowo mulai tercium, teman-teman, dan masyarakat tidak diam lagi. Masyarakat mulai menunjukkan perlawanan dengan melakukan demo-demo aksi atau demo damai untuk mendukung TNI kita, teman-teman. Kita bahas videonya. Masyarakat Boyolali dukung RUU TNI. Bukan cuma masyarakat Boyolali. Saya juga melihat, teman-teman, bahwa di beberapa daerah sudah ada aksi-aksi damai seperti ini. Masyarakat Boyolali, mendukung penuh RUU TNI. TNI selalu di hati kami. NKRI. TNI selalu di hati kami. Itulah, teman-teman, ya, bentuk perlawanan melawan tindakan mahasewa yang menghinakan TNI, yang menghinakan serendah-rendahnya kepada anggota TNI kita. Bahkan dengan gambar-gambar yang tidak senonoh mereka gambar dengan tujuan untuk menghina TNI kita hari ini. Tapi mulai hari ini rakyat mulai melawan dengan menyatakan dukungan kepada TNI, rakyat bersama TNI. Saya juga ajak teman-teman semua di beberapa daerah dimanapun kalian berada, kalian harus menunjukkan perlawanan, nyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh para mahasewa dan aksi-aksi demo yang anarkis hari ini itu tidak mewakili kita, teman-teman. 40. Sejumlah orang diamankan polisi pasca demo tolak undang-undang TNI di Kota Malang ketangkap. 170 ya, yang satu yang teridentifikasi sebagai mahasiswa. Jadi yang lain Satu mahasiswa? adik-adik kita yang masih sekolah. Masih sekolah? Di bawah umur kategorinya. Dan teman-teman memang Dijanjikan apa itu, teman-teman? Top up diamond atau apa? Mahasiswa. Untuk sementara proses kami masih jalankan pemeriksaannya. Namun karena dari kesemuanya yang diamankan sudah ada yang menjamin dari LBH dan mereka sangat kooperatif dalam pemeriksaan, mereka sangat terbuka sehingga bagi kami tidak ada alasan untuk melakukan penahanan karena mereka sangat kooperatif. Kapanpun LBH-nya menjamin dan mereka juga bersedia orang tuanya bagi anak-anak, kapanpun kami meminta keterangan tambahan, mereka dengan sukarela dan respect untuk datang menghadap penyidik. Mendapatkan informasi bahwa ada kurang lebih 4 massa aksi yang ditangkap dan kami data. Setelah itu memang kita mengkonfirmasi ada 6 massa aksi yang ditangkap. Di antaranya ada 2 anak di bawah umur pelajar, ya. Dan memang untuk progresnya adalah sekarang. Saya rasa itu jangan dipulangkan dulu ya. Diberi pelajaran apa gitu, Pak. Kalau kedapatan mereka melakukan pelanggaran hukum, ya, seperti melempar bom molotov kepada petugas, melempar batu kepada petugas, itu kan sudah melanggar hukum. Harus ditahan, harus diproses. Hukum harus menjerat mereka, undang-undang harus menjerat mereka sebenarnya. Saya ingin mengutarakan apa sebenarnya alasan saya mendukung RUU TNI. Saudara-saudara tentunya ingat bahwa sejak kemarin-kemarin saya itu sudah kepengen agar supaya TNI itu dilibatkan dalam urusan-urusan misalkan penyidikan kasus gitu ya. Kenapa? Karena menurut amatan saya ada distrust terhadap persoalan penegakan hukum di negeri kita. Ketika proses penyidikan terhadap suatu kasus itu dilakukan oleh para penyidik yang notabene dari institusi Polri, itu semacam ada keraguan-raguan di hati rakyat, ada kekurang percayaan di hati rakyat, karena ada berbagai fenomena yang janggal dilihat oleh rakyat, dialami oleh rakyat dalam hal penegakan hukum di negeri kita, sehingga itu kemudian menjadi satu dorongan motivasi di hati saya untuk berharap bahwa kedepannya itu proses penyidikan kasus itu ditangani oleh TNI. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian di mana ketika yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan itu adalah TNI, rakyat itu lebih percaya, lebih mendekati kepada apa yang diharapkan oleh rakyat. Lebih mendekati kepada fakta-fakta yang sesungguhnya menurut harapan masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya berbicara tentang itu,
Saya ingin sedikit mengulas kembali. Kemarin saya berbicara tentang pihak yang menginisiasi RUU TNI, kemudian yang juga mengakomodasi pergerakan untuk aksi demo penolakan terhadap RUU TNI. Kemarin saya katakan bahwa itu sebenarnya dilakukan oleh pihak yang satu saja begitu. Bukan ada dua pihak di situ. Bukan ada pihak yang menginisiasi RUU TNI, kemudian ada pihak lain yang berseberangan dengan itu mengakomodasi pergerakan untuk menolak RUU TNI. Tidak begitu. Satu pihak saja yang menginisiasi RUU TNI, kemudian pihak yang itu juga yang kemudian mengakomodasi pergerakan aksi demo menolak RUU TNI. Itu yang saya maksudkan. Siapa kucing itu? Hitam, mata merah, moncong putih. Kucing hitam, mata merah, moncong putih. Pak, itu jelas-jelas masyarakat langsung tahu lah, langsung pikiran kita langsung, oh partai itu tuh. Udah itu udah paham semua setiap trik-trik mereka, teman-teman. Upaya-upaya, apalagi aksi-aksi seperti ini itu seperti tiba-tiba meledak mulai dari Indonesia Gelap, teman-teman ya. Sejak apa? Sejak Hasto ditahan KPK. Kemudian langsung meledak tuh demo Indonesia Gelap. Demo tolak efisiensi anggaran dan sebagainya. Sampai detik ini terus berlanjut. RUU TNI digoreng, menciptakan atau memanfaatkan trauma masyarakat, di mana mungkin masyarakat yang takut akan Orde Baru itu mulai, teman-teman, mereka goreng, mereka permainkan trauma itu, sehingga mereka manfaatkan untuk melakukan aksi-aksi demo. Dan sekarang sudah mulai anarkis, teman-teman, sudah mulai rusak-rusak fasilitas umum, sudah mulai menyerang aparat petugas, teman-teman. Jadi ya mulai terbaca siapa dalang dari semuanya ini kan, teman-teman ya. Wow, wow, dan wow, ya. Ini salah satu mahasiswa yang pintar mengatakan polisi pakai perlengkapan memadai, sedangkan mahasiswa ya begitulah katanya. Kalian mau polisi tanam cuma pakai baju biasa tanpa pakai perlindungan, tanpa pakai apa-apa, tanpa pakai helm, ya? Kalian pikir polisi itu robot, sedangkan kalian mahasiswa anarkisnya minta ampun, lempar batu. Saya juga melihat video polisi itu dilempar pakai bom molotov. Lantas dengan itu kalian mau polisi nggak pakai apa-apa untuk menjaga kalian, sedangkan kalian itu jahatnya minta ampun, pakai otak, ya? Memang menjengkelkan sekali mahasiswa ini, teman-teman ya. Merasakan sekali. Saya pikir buatlah undang-undang untuk mahasiswa ini untuk menjerat mereka, teman-teman ya. Kamu demo mengatasnamakan mahasiswa. Jika dalam demo kamu tidak bisa menghindarkan penyusup masuk dalam kelompok demo kamu, gak usah demo, cuk. Timbang sini nama mahasiswa dan mantan mahasiswa. Lihat ya. Ini nih dilempar pakai bom molotov. Itu yang kalian mau? Polisi nggak pakai apa-apa? Polisi hanya pakai baju dinas biasa yang kayak kaos itu, teman-teman, kaos warna abu-abu, dan tanam badan untuk menghadapi kalian, manusia-manusia kurang ajar. Coba kalian lihat. Tidak bisa menghindarkan. Mereka minta bahwa polisi nggak boleh pakai pelindung. Dan sedangkan kalian lihat dia ya. Bentar ya. Timbang sini nama mahasiswa dan mantan mahasiswa. Lihat, teman-teman. Kalian pikir nggak pakai apa-apa? Itu. Kasihan dilempar pakai molotov. Anjay memang ini satu ini. Sebagai rakyat yang selalu diatasnamakan oleh mahasiswa, saya secara pribadi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman rakyat seperti saya menuntut dan menunggu kabar tindakan tegas dari pihak keamanan. Ya, itulah yang saya ada juga Bang Kri yang kemarin, teman-teman, mengatakan marah kepada Pak Prabowo, kenapa mereka sudah kelewat batas melakukan demo tapi tidak ditindak tegas. Kita harus menuntut agar supaya
pihak petugas keamanan itu menindak tegas mereka yang seperti tadi, teman-teman. Polisi dilempar bom molotov oleh mahasiswa, itu benar-benar jahat kan, teman-teman. Itu kalau nggak pakai pelindung apa-apa terbakar satu badan itu, teman-teman. Membunuh itu pasti mati, teman-teman. Itu jahat banget ya. Ini baca. Jujur, pikiran jahat gue waktu amal sholat taraweh gini. Sekampung gue kan mayoritas voter 02. Pas mereka semua lagi taraweh, pengen dah rasanya gue lempar bom. Nah, lihat dah. Anak-anak Abah ini, teman-teman, pendukung-pendukungnya anak Abah, otaknya teroris, teman-teman. Influencer 02, oke gas, kemarin gimana kalau kita angkut ke pulau terpencil aja, terus pulaunya kita bom. Itu kan? Otak mereka itu otak-otak teroris kan. Orang yang berseberangan paham dengan mereka, dalam benak mereka akan bunuh, mereka akan bom, teman-teman. Ngeri nggak ini anak-anak Abah ini, teman-teman? Serem amat kaum sebelah. Ngeri nggak tuh, teman-teman? Ngeri banget ya, teman-teman. Udahlah, teman-teman ya. Itulah yang saya maksud. Kenapa masyarakat harus memberikan perlawanan, harus memberikan pernyataan penegasan bahwa yang bertindak hari ini dalam aksi demo yang begitu jahat itu bukan keinginan rakyat. Bahkan rakyat mengutuk keras, menentang keras aksi mereka seperti itu. Itu kalian pikir dengan akal sehat itu, kasihan para petugas-petugas keamanan yang dimana mungkin yang beragama Muslim, teman-teman, ingin berbuka puasa bareng keluarga bersama-sama, ingin pagi-pagi untuk bangun subuh untuk sahur bersama dengan keluarga. Tidak, teman-teman. Mereka bahkan sampai subuh menjaga para bandit-bandit yang dipakai oleh para koruptor, para pemecah belah bangsa ini melakukan aksi mereka, menjaga mereka seharian, teman-teman. Miris sekali kan, teman-teman. Kita harus menunggu ketegasan dari pemerintah untuk menanggapi mereka yang melakukan aksi tapi sudah melanggar hukum, sudah kelewatan batas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video.